Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan kesehatan selalu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan Mas Rizal dipimpin doanya. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Rizal. Saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Hadir semua? Cinta sama Nindya, Pak, sepertinya tidak hadir hari ini. Oh iya, nggak apa-apa. Kita lanjut saja ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum, Pak. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Baik, sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian pernah melihat proses pembuatan tape yang ada pada lingkungan sekitar Anda atau Anda pernah membuat? Pernah nggak? Pernah. Nah, Pak. Belum. Nah, apa bahan dasar pembuatan tape tersebut? Apa dan terjadi proses apakah selama proses pembuatan tape? Coba siapa yang tahu bahan dasar tape itu apa? Bahan dasarnya singkong, Pak. Singkong sama ragi. Ya, betul sekali. Dan terjadi proses apakah saat pembuatan tape itu? Ada yang tahu? Proses fermentasi kayaknya, Pak. Ya, betul sekali Mas Rizal. Jadi bahan dasar pembuatan tape itu singkong. Nah, adapun proses pembuatan tape itu terjadi proses fermentasi. Nah, fermentasi itu dari glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke bioteknologi, manakah makanan biasa dan makanan hasil produk bioteknologi? Coba itu ada dua makanan biasa dan makanan bioteknologi. Coba yang makanan biasa apa dan makanan bioteknologi apa? Coba salah satu. Makanan biasanya daun donde sama tiwul. Makanan bioteknologinya ada tempe sama tape, Pak. Ya, betul sekali. Jadi makanan biasanya ada undi-undi dan tiwul itu bisa undi-undinya digoreng dan tiwulnya itu ada juga yang dikukus atau dikukus. Dan makanan bioteknologinya ada berupa tape dan tempe. Nah, masing-masing ada yang mengalami fermentasi juga. Baik, selanjutnya bioteknologi itu dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi secara konvensional dan modern. Nah, sebelum kita memulai materinya, coba kalian kan sudah membaca materinya kan, yang termasuk bioteknologi konvensional itu mana, dan yang termasuk bioteknologi modern itu yang mana. Coba anak-anak, siapa yang menyebutkan, coba.
Yang bioteknologi konvensional itu tempe sama kecap. Terus yang bioteknologi modern, kultur jaringan sama tomat transgenik. Ya, betul sekali, Pak Sevi. Jadi bioteknologi konvensionalnya itu contohnya seperti tempe dan kecap, sedangkan bioteknologi modernnya itu kultur jaringan pada tanaman wortel dan transgenik pada tanaman tomat. Baik, kita masuk ke materi ya. Jadi bioteknologi ini merupakan salah satu pemanfaatan ilmu biologi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, bioteknologi ini dibedakan menjadi dua, seperti tadi, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional ini menggunakan mikroorganisme secara langsung, seperti tadi proses fermentasi pada tape. Nah, adapun bioteknologi modern, bioteknologi ini merupakan bioteknologi yang menggunakan rekayasa genetika untuk menghasilkan suatu produk. Jadi bioteknologi konvensional ini dengan bioteknologi modern ini lebih sulit memanfaatkan ilmu bioteknologi modernnya. Contoh bioteknologi modern ini seperti tanaman transgenik yang berasal dari bakteri Escherichia coli yang mampu menghasilkan insulin untuk menyembuhkan penyakit diabetes mellitus. Nah, yang pertama bioteknologi konvensional. Sebelum masuk ke bioteknologi konvensional, jadi fermentasi dalam bioteknologi konvensional ini ada dua, yaitu fermentasi secara dengan menggunakan alkohol dan fermentasi dengan menggunakan non-alkohol. Seperti namanya, fermentasi dengan alkohol itu menggunakan alkohol dan fermentasi non-alkohol itu tidak menggunakan alkohol. Artinya tidak ada larutan campuran dari alkohol. Nah, contoh fermentasi alkohol seperti tadi, tape dan wine, sedangkan fermentasi non-alkohol seperti tempe dan kecap. Nah, contoh-contoh tersebut itu dihasilkan dengan memanfaatkan mikroorganisme sesuai dengan produk yang diharapkan. Seperti pada tempe itu bakteri Rhizopus oryzae yang jamur yang berupa tempe, dan pada kecap Aspergillus wenti, dan pada tape yang tadi itu Saccharomyces cerevisiae dan pengembangan roti. Dan masih banyak lain contoh-contoh bioteknologi konvensional. Nah, yang kedua ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini menggunakan teknik rekayasa genetika dan kultur jaringan. Rekayasa genetika ini dapat menghasilkan produk yang dimanfaatkan seperti dalam bidang kesehatan, pertanian, dan pengolahan limbah. Sedangkan kultur jaringan banyak dimanfaatkan pada bidang pertanian. Banyak sekali kultur jaringan ini digunakan pada tanaman biasanya. Kalau rekayasa genetika itu biasanya banyak digunakan pada hewan dan tanaman. Kalau kultur jaringan hanya pada tumbuhan biasanya. Contoh rekayasa genetika seperti pembuatan insulin manusia dari bakteri tadi, Escherichia coli, yang nantinya bisa menyembuhkan penyakit diabetes mellitus. Nah, adapun contoh kultur jaringan pada tanaman wortel tadi untuk menciptakan jumlah tanaman yang besar dengan waktu yang singkat, seperti menghasilkan varietas baru, atau bisa juga nanti kultur jaringan itu bisa menghilangkan virus dari tanaman tersebut. Nah, ini proses pembuatan tape. Yang pertama, singkong direndam sebelum direndam itu kupas
kulit terlebih dahulu dan dipotong-potong. Nah, direndam sebentar, lalu singkong tersebut dikukus. Setelah dikukus, diberi ragi. Nah, proses diberi ragi ini yang nantinya akan menghasilkan bakteri. Nah, selanjutnya setelah diberi ragi, kan itu bisa terjadi menghasilkan alkoholnya kan. Diberi ragi itu lalu nanti diberikan kepada tempat yang tertutup selama 3 hari 3 malam. Nah, setelah 3 hari 3 malam tersebut nanti akan menghasilkan tape. Nah, sedangkan proses kultur jaringan pada tanaman wortel pertama-tama itu kalian mengambil sampelnya bagian sel dalam wortel itu, bisa kok selain wortel diambil kulitnya atau apa gitu juga bisa. Selnya diambil, dipotong-potong beberapa bagian, lalu selnya dimasukkan ke cawan Petri, dimasukkan ke kalus, lalu dipindahkan ke medium pertumbuhan. Nah, akar tersebut akan tumbuh dalam waktu 4-8 minggu. Nah, lalu diletakkan pada pot medium tanah. Nah, nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa dan bisa memperbanyak memperbanyak buah wortel ya, yang dengan hasil banyak dalam waktu yang singkat. Nah, proses dari yang kalian lihat ini, proses pembuatan tape dan proses kultur jaringan ini secara konvensional dan secara modern kan. Nah, itu yang dapat kalian ketahui itu apa dari proses pembuatan tape dan kultur jaringan. Jadi bioteknologi dari secara konvensional dan secara modern itu sangat membutuhkan baik jamur atau bakteri, seperti contoh pada teknologi konvensional, sedangkan untuk sel atau jaringan tubuh makhluk hidup itu juga digunakan untuk bioteknologi modern yang mampu menghasilkan suatu produk tertentu yang akan kalian inginkan. Nah, selanjutnya dalam bioteknologi modern ini terdapat rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika ini merupakan teknik untuk memodifikasi gen dalam sel suatu makhluk hidup untuk mendapatkan sifat sesuai yang diharapkan. Jadi terdapat modifikasi gen baik berupa makhluk hidup hewan maupun tumbuhan. Nah, hasil rekayasa genetika ini disebut transgenik. Contoh dari tanaman transgenik seperti tanaman padi transgenik. Nah, nantinya akan menghasilkan bulir yang kaya akan beta-karoten yang sangat baik untuk kesehatan mata pada manusia. Kenapa bulir berwarna kuning keemasan disebut golden rice? Karena bulirnya berwarna kuning keemasan tersebut. Selanjutnya, teknik rekayasa genetika. Ada beberapa teknik dalam rekayasa genetika yang melibatkan seperti pemotongan dan penyambungan gen. Jadi pemotongan gen itu membutuhkan suatu enzim reduksi, sedangkan untuk penyambungan gen dibutuhkan suatu enzim ligase. Nah, jadi sebelum memasukkan gen yang akan direkayasa, misalkan doli atau apa gitu ya, itu gen tersebut itu akan dibawakan oleh kendaraan, vektor atau kendaraan yang akan membawa gen tersebut yang disebut dengan plasmid. Nah, gen tersebut kan sudah dimasukkan ke plasmid dahulu.
plasmid tersebut dipotong dengan menggunakan enzim reduksi endonuklease. Selanjutnya, setelah dimasukkan gen tersebut yang mengandung enzim ligase, setelah dipotong, lalu dimasukkan dan disambung lagi dengan gen yang mengandung enzim ligase. Nah, selanjutnya dalam komponen teknik rekayasa genetika ini terdapat komponen-komponen untuk proses pemotongan gen maupun dengan penyambungan gen. Ada enzim seperti tadi endonuklease sebagai pemotong gen, enzim ligase sebagai penyambungan gen, seperti plasmid bakteri atau vektor gen target yang bisa mengendarai gen tersebut untuk proses baik pemotongan maupun penyambungan gen. Lalu ada juga sel telur pada komponen tersebut. Nah, selanjutnya saya ingin bagikan lembar siswa kalian. Sebelumnya saya ingin bagi menjadi 3 kelompok. Baik, untuk kelompoknya baik. Bentar. Nah, nanti kalian akan memberikan contoh-contoh produk pada bioteknologi konvensional maupun bioteknologi modern. Sudah saya sebutkan tentang beberapa contoh berupa gambar. Nanti kalian tinggal menjawab, misalkan pada tempe termasuk bioteknologi konvensional atau bioteknologi modern, kalian centang, lalu itu termasuk mikroorganisme apa, baik berupa bakteri maupun jamur. Baik, saya nanti setelah kalian melengkapi tabel-tabel tersebut, nanti ada juga pertanyaan dan kesimpulan yang harus kalian jawab. Baik, saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan lembar kisah siswa ini. Silakan kerjakan dahulu. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, apakah sudah selesai diskusinya dan mengerjakan beberapa pertanyaan maupun kesimpulannya? Sudah? Sudah, Pak. Baik, silahkan kirim jawabannya ke saya ya. Nanti saya share screen. Oke, ini sudah. Saya share screen jawaban kelompoknya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak.
Baik, silahkan tadi yang mengirimkan jawaban ke saya untuk melakukan presentasi hasil dari lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Silahkan. Untuk data pengamatannya, yang termasuk bioteknologi konvensional dan modern itu apa saja coba kalian sebutkan salah satu. Siapa coba, Mbak Putri atau Mas Rizal? Saya mau membacakan, Pak. Baik, Mas Rizal, silahkan. Mungkin dari soal dari Bapak yang telah diberikan, hasil yang telah kita kerjakan itu seperti yang sudah di-share sama Bapak ya. Untuk pertanyaan yang AB itu sudah dapat pada tabel. Kemudian untuk yang pertanyaan diskusi, satu, tuliskan produk apa yang tergolong dalam kelompok bioteknologi konvensional. Jawabannya yaitu yogurt, tempe, nata de coco, roti, kecap, tape, ketan, mentega, dan tahu. Kemudian, jelaskan mengapa produk tersebut termasuk kelompok bioteknologi modern. Jawabannya yaitu karena terjadi teknik rekayasa genetika berupa cloning pada domba doli yang mampu menghasilkan dari individu-individu yang sama. Sedangkan kultur jaringan wortel akan memperbanyak jumlah wortel dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian nomor 3, jelaskan mikroorganisme yang digunakan pada saat proses kultur jaringan wortel dan cloning domba doli. Jawabannya adalah yaitu kultur jaringan wortel membutuhkan mikroorganisme, bakteri, dan jamur, sedangkan pada rekayasa genetika pada domba doli membutuhkan mikroorganisme jamur plasmid. Coba. Baik, Mas Rizal, terima kasih sudah menyampaikan presentasi hasil pengamatan yang kalian lakukan. Selanjutnya saya ingin mereview tentang materi hari ini, materi bioteknologi. Nah, jadi bioteknologi itu merupakan salah satu ilmu biologi yang mampu menghasilkan manfaat bagi manusia berupa hasil produk-produk. Nah, adapun bioteknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi secara konvensional dan bioteknologi secara modern. Nah, bioteknologi secara konvensional ini merupakan bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme secara langsung seperti pada tape yang membutuhkan proses fermentasi, sedangkan pada bioteknologi modern itu merupakan suatu bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetika yang mampu menghasilkan produk tertentu untuk yang sesuai diinginkan. Produk seperti, bukan produk sih, kalau pada hewan seperti domba doli yang mampu cloning untuk menghasilkan individu-individu baru. Nah, selanjutnya pada bioteknologi konvensional ini terbagi menjadi dua dengan fermentasi secara menggunakan alkohol maupun dengan fermentasi non-alkohol. Seperti contoh pada fermentasi alkohol seperti pada tape dan tempe, adapun dengan secara non-alkohol seperti kecap. Nah, yang kalian lakukan, data pengamatannya sudah benar. Ada seperti tempe itu mikroorganisme jamur Rhizopus oryzae. Adapun pada domba doli itu mikroorganisme seperti
bakteri plasmidnya. Untuk teknik rekayasa genetika ini dapat dilakukan dengan cara teknik-teknik tertentu seperti dengan pemotongan gen dan dengan penyambungan gen dengan menggunakan enzim reduksi dan dengan enzim ligase. Nah, ada juga komponen-komponen yang digunakan seperti tadi, enzim reduksi endonuklease dan ligase, dan plasmid bakteri sebagai kendaraannya, dan juga sel telur. Nah, itu ulasan dari saya tentang materi bioteknologi. Selanjutnya saya ingin memberikan soal post-test kepada kalian. Silakan kalian siapkan dulu kertas dan pulpen. Apakah sudah menyiapkan kertas dan pulpen semua? Ya, Pak. Baik, sudah terlihat soal-soal post-test yang saya share? Sudah terlihat di layar belum, anak-anak? Sudah, Pak. Baik, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan post-test. Baik, sudah selesai semua mengerjakan post-testnya? Baik, silahkan kalau sudah selesai dikumpulkan ke saya, lalu nanti akan saya nilai. Baik, saya kira cukup untuk materi bioteknologi pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita doa terlebih dahulu. Silakan Mas Rizal untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari saya. Itu saja. Tetap semangat ya anak-anak dalam belajarnya. Ya, Pak. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.